Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang ada sebuah survei yang mengatakan menemukan sebuah fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk termalas di dunia katanya. Atas dasar apa mereka sampai menjuluki atau membuat survei seperti ini? Kita akan sama-sama membahas dan kemudian kita akan memberikan opini kita di akhir. So, stay sampai selesai, kita akan segera membahas videonya. Link original video di deskripsi. Ini dari luar negeri ya yang membuat rangkuman ini kah? Atau Halo teman-teman, sahabat Tio JB. orang Indonesia Selamat juga? datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Kali ini sesuai jajak pendapat permintaan kalian semua, kita akan membahas tentang negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Tahukah kalian jika orang Indonesia ternyata dijuluki sebagai orang yang paling malas di dunia? Really? Kok bisa, Min? Yang bener loh kalau ngomong. Beneran ini teman-teman, dan ada sumbernya yang terpercaya. Lalu fakta unik dan menarik apalagi yang ada di Indonesia? Makanya tonton terus ya sampai selesai. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Nama negara Indonesia ternyata berasal dari bahasa Yunani, yaitu Indos yang berarti Hindia serta Nenos yang artinya pulau. Jika digabungkan, Indonesia artinya Pulau Hindia. Wilayah ini dulunya dihuni oleh orang-orang Austronesia yang diperkirakan Belanda ya, datang bukannya dari ini. Pulau Taiwan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Sebelum bernama Indonesia, wilayah ini bernama Nusantara. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kumpulan pulau. Lalu, pemerintahan awal yang tercatat sejarah adalah Kerajaan Kutai yang berdiri tahun 399 Masehi. Setelah itu diikuti oleh kemunculan beberapa kerajaan Hindu-Buddha lainnya, seperti Kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, hingga Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Majapahit, dari tahun 1293 sampai 1527, agama Islam juga mulai berkembang di Nusantara. Agama Islam ini dibawa oleh para wali yang biasanya kita sebut dengan Wali Songo. Pada masa Kerajaan Majapahit inilah wilayah Nusantara disebut sebagai masa keemasan. Sesuai dengan sumber kitab Negara Kertagama, pada saat itu wilayah Majapahit meliputi wilayah yang saat ini bernama Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Timur Leste, dan Filipina. Setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit, muncullah kerajaan Islam di sini, seperti Kerajaan Demak, Mataram, Makassar, Aceh, Banten, dan lain-lain. Sedangkan orang Eropa yang pertama kali mengunjungi negara kita adalah orang Italia, yaitu Marco Polo. Ia mengunjungi Nusantara pada tahun 1292 Masehi. Oh iya teman-teman, tahukah kalian jika Indonesia hanya dijajah oleh Belanda selama 30 tahun saja? Kita ini negara kuat yang tidak mudah dijatuhkan oleh bangsa asing. Kita urut ya teman-teman kalau kalian tidak percaya. Mulai kedatangan Portugis tahun 1512. Kala itu Portugis datang ke Nusantara hanya untuk berdagang rempah-rempah. Ya. Portugis tidak pernah menguasai seluruh Nusantara. Mereka itu cuma tinggal sebentar di Pulau Maluku sebelum akhirnya Portugis diusir oleh Kesultanan Ternate tahun 1575. Portugis lalu kabur ke Pulau Timor. Ya cuman itu aja teman-teman jajahan Portugis di Nusantara. Yang nantinya Ini menarik sejarah ya. Pulau Timor itu tersebut berubah menjadi Timur Leste. Timur Leste. Setelah itu Belanda, yang katanya Indonesia dijajah selama 350 tahun. Itu adalah hoax ya teman-teman. Presiden Soekarno memang pernah menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun. Itu tujuannya agar rakyat saat itu bersemangat untuk melawan penjajah bersama-sama. Kita balik lagi teman-teman. Orang Belanda yang datang pertama kali ke Nusantara adalah Cornelis de Houtman yang datang ke sini pada tahun 1596. Tujuan Belanda datang juga sama seperti Portugis, yaitu berdagang untuk mencari uang. Orang Belanda yang datang awal-awal ke Nusantara bukanlah pemerintahnya, namun para pedagang. Karena mereka itu pedagang, maka dibentuklah VOC yang didirikan pada tahun 1602.
VOC itu perusahaan dagang ya teman-teman. Jadi mereka ke Indonesia bukan untuk menjajah tapi cuma dagang. Memang ada sejumlah kecil wilayah yang mereka duduki seperti Batavia. Namun hal tersebut tidak pantas kalau disebut sebagai penjajahan. Karena Nusantara pada saat itu pemerintahannya masih dipegang oleh kerajaan-kerajaan. VOC lalu bangkrut karena korupsi dan dibubarkan pada tahun 1800. Tak lama berselang, Belanda sendiri dijajah oleh Perancis. Kerajaan Belanda di bawah penjajahan Perancis lalu mengutus Herman Willem Daendels ke Nusantara pada tahun 1808. Dialah yang membangun jalan raya yang sangat panjang dari Anyer ke Panarukan, yang katanya sebagai kerja paksa. Padahal pemerintah Perancis pada waktu itu telah membayar gaji pekerjanya. Namun karena dikorupsi oleh para bupati-bupati di Jawa, pekerja yang menggarap jalan itu tidak dibayar, maka disebut Dari dulu sebagai memang kerja udah paksa. korupsi ya. Daendels juga membangun kota Bandung karena yang membangun adalah pemerintah Perancis. Jadi kota Bandung dijuluki Paris Van Java. Pemerintahan Belanda di bawah Perancis ini juga tidak menjajah seluruh Nusantara ya teman-teman. Mereka hanya menduduki Pulau Jawa saja. Itu pun tidak bisa dikatakan menjajah karena penguasa Jawa masih di bawah kerajaan Mataram. 3 tahun kemudian, pada tahun 1811, Inggris menggantikan Perancis di Nusantara. Inggris juga tidak bisa disebut menjajah karena penguasa Nusantara masih di bawah kerajaan-kerajaan. Inggris lalu mengembalikan Nusantara kepada Belanda pada tahun 1816. Nah, pada saat tahun tersebut pula lah Belanda baru akan menaklukkan seluruh Nusantara. Sejak saat itulah terjadi berbagai pertempuran antara Belanda melawan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Mulai Perang Saparua, Perang Padri, Perang Diponegoro, dan perang-perang lain di penjuru Nusantara. Belanda sendiri baru bisa mengalahkan seluruh kerajaan di wilayah yang saat ini bernama Indonesia, kecuali Aceh dan Papua, pada tahun 1907. Yang ditandai dengan Pax Nederlandica. Jadi Belanda baru secara resmi menjajah Indonesia dengan menaklukkan seluruh kerajaan sejak tahun 1907 sampai kekalahannya dari Jepang tahun 1942. Jadi cuma 35 tahun saja guys Belanda menjajah Indonesia. Setelah itu dilanjutkan oleh Jepang selama 3,5 tahun. Lalu Indonesia merdeka tahun 1945. Total, Indonesia cuma dijajah bangsa asing selama 38,5 tahun saja. Berikut 9 fakta negara Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Ini belajar sejarah ya. Profil negara. Negara Indonesia bernama lengkap Republik Indonesia, dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara kita memiliki ibu kota yang bernama Kota Jakarta. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara dan berbatasan darat dengan negara Malaysia di sebelah utara Pulau Kalimantan, di sebelah timur Pulau Timor dengan negara Timur Leste, serta di sebelah timur Pulau Papua dengan negara Papua Nugini. Negara Indonesia merupakan negara dengan luas darat terbesar ke-14 dunia, dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 dunia, dengan populasi sebesar 275.773.800 jiwa. Untuk agama, 86,7% penduduk Indonesia beragama Islam, 7,6% Kristen Protestan, 3,12% Katolik, 1,74% Hindu, 0,77% Buddha, 0,03% Konghucu, 0,04 sisanya memeluk agama yang lain. Untuk etnis, di negara kita Indonesia ada 1.340 kelompok etnis yang diakui oleh pemerintah. Namun ada 4 etnis yang terbesar, di antaranya 40% etnis Jawa, 15,51% etnis Sunda, 3,70% etnis Melayu, serta 3,58% etnis Batak. Lalu untuk bahasa resmi yang digunakan di sini adalah bahasa Indonesia. Selain itu juga terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan juga di setiap daerah tersebut.
Untuk perekonomian, negara Indonesia merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi menengah ke atas. Indonesia sendiri merupakan negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara dan terbesar ke-17 di dunia. Maka tidak heran teman-teman jika negara kita Indonesia tergabung ke dalam grup G20, yaitu 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Untuk gaji, pekerja di negara kita Indonesia rata-rata berpenghasilan 3 juta rupiah per bulan. Kita langsung Negara ke kesimpulan Indonesia, ya. fakta menarik lain dari negara kita Indonesia adalah memiliki salah satu gunung tertinggi dunia. Universitas Stanford Amerika, negara kita Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan penduduk paling malas di dunia. Karena Tolak ukur kemalasan ini dihitung dari jumlah langkah kaki penduduknya, yang rata-rata orang Indonesia itu hanya berjalan kaki 3.513 langkah setiap harinya. Sedangkan rata-rata orang di dunia berjalan kalau alasan itu benar juga kalau dihitung dari situ ya. Ternyata kemalasannya itu diukur dari malas jalan kaki. Memang kita juga malas jalan di kaki ya. Aku pikir malas bekerja atau malas apalah. Kalau ukurannya dari situ, saya pikir itu adalah hal yang dicari-cari saja untuk menjuluki Indonesia sebagai negara tersebut termalas ya. Itu hanya mengada-ada saja ya. Tapi nggak semua juga yang malas jalan, ada juga yang suka jalan kaki. Tapi memang fakta sih, orang bule lebih suka jalan kaki daripada naik kendaraan tuh. Kalau saya dari sini ke warung sebelah, saya lebih suka pakai kendaraan agar supaya itu lebih menghambat waktu dan tidak bikin capek juga. Bagaimana pendapat kalian? Aku kira karena hal apa ya? Terus di kolom komentar pendapat kalian. Saya pamit dulu, see you in next video and God bless.